Perkenalkan, saya Amir Wafik, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin mempresentasikan dalam mata kuliah Sejarah Eropa, materi karakteristik abad pertengahan. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan tersebut hampir semua adalah para teolog. Akibatnya aktivitas ilmiah selalu dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah arkilateologia, yang artinya abdi agama. Pada zaman pertengahan juga dinamakan abad kegelapan. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani Romawi menjadi terhenti di Eropa. Pada waktu itu agama Kristen berkembang di Eropa. Kekuasaan gereja begitu dominan dan sangat menentukan kehidupan di Eropa. Semua kehidupan harus diatur dengan doktrin gereja atau hukum dan ketentuan Tuhan. Gereja tidak memberikan kebebasan berpikir. Hal ini telah menyebabkan kemunduran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sains dan filsafat pada zaman pertengahan lebih merupakan warisan dari kebudayaan Yunani yang terdiri atas ulasan-ulasan atau komentar-komentar terhadap karya-karya Plato, Aristoteles. Secara keseluruhan, pandangan alam yang dibawa oleh sains zaman pertengahan masih merupakan lanjutan dari pandangan alam yang terkandung di dalam sains dan filsafat Plato dan Aristoteles. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga periode Renaissance. Periode ini memiliki ciri banyak negara kecil. Masa ini di Eropa ditandai dengan terbaginya Eropa menjadi kerajaan kecil akibat invasi suku-suku Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan seperti Visigoth, Ostrogoth, Burgundi, Lombardi, dan sebagainya. Inggris sendiri terbagi menjadi 7 kerajaan kecil yang didirikan suku Anglo-Saxon. Kerajaan kecil ini tumbuh di reruntuhan Kekaisaran Romawi Barat seiring dengan waktu. Kerajaan kecil ini saling menaklukkan dan akhirnya muncul kerajaan besar pada akhir abad pertengahan. Yang kedua, feodalisme. Kerajaan-kerajaan ini menganut sistem feodalisme di mana raja berkuasa menyerahkan sebagian tanah kepada bangsawan bawahnya. Sebagai gantinya, bangsawan akan menyediakan upeti dan tentara saat perang. Akibat feodalisme berkekuasaan, kerajaan menjadi lemah karena kekuasaan terletak pada para bangsawan menjadi tuan tanah ini. Rakyat kecil hidup sebagai petani yang menggarap tanah milik bangsawan. Rakyat tidak memiliki hak atas tanah ini dan harus membayar sewa berupa hasil bumi kepada para bangsawan. Yang ketiga, pengaruh Raja Katolik yang besar. Lemahnya kekuasaan kerajaan dan hancurnya sistem pemerintahan yang sebelumnya dibangun Kekaisaran Romawi membuat kekuasaan para pendeta di Gereja Katolik meningkat. Para pendeta memberikan pelayanan keagamaan namun juga menjadi penasehat pemerintahan karena mereka termasuk sedikit orang pada abad pertengahan yang bisa baca tulis dan berpendidikan. Secara ekonomi, Gereja Katolik juga sangat kuat karena biara dan katedral banyak menguasai tanah secara feodal. Gereja juga mendapatkan uang dema dari para bangsawan. Yang keempat, perang agama. Dengan pengaruh ini, Gereja Katolik dapat melancarkan perang agama, yaitu Perang Salib. Perang Salib pertama diluncurkan pada tahun
1090-an ke Palestina dan Syria yang saat itu dikuasai beberapa dinasti Turki. Perang ini berhasil mendirikan kerajaan Yerusalem di Palestina, namun kemudian kerajaan ini ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib ini juga diluncurkan di Eropa Utara melawan suku-suku Balitik dan Slavik yang masih belum memeluk agama Kristen. Perang di Eropa Utara ini mengakibatkan tersebarnya ajaran Katolik ke Eropa Utara di sekitar Laut Baltik. Di Spanyol dan Portugal, perang agama diluncurkan sebagai reconquista untuk merebut kembali wilayah dari orang Muslim. Perang yang kelima, perang dinasti. Sistem feodalisme menyebabkan banyak peperangan antara dinasti. Peperangan ini misalnya perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis memperebutkan tahta Perancis karena banyaknya perang ini para bangsawan mendirikan kastil sebagai benteng pertahanan. Yang keenam, sistem manorial. Runtuhnya kekaisaran Romawi Barat mengakibatkan sistem perdagangan antar wilayah terputus. Akibat sistem ekonomi yang berkembang saat itu adalah sistem manorial. Pada sistem ini, wilayah di bawah manor atau tempat kedudukan bangsawan menghasilkan semua kebutuhan sendiri, karena perdagangan antar wilayah tidak bisa dilakukan. Perdagangan antar wilayah baru muncul kembali seiring dengan berkembangnya republik kota di Italia seperti Genoa, Venezia, dan Florence. Negara ini menjadi perantara perdagangan dan perban di Eropa dan menghubungkan Eropa dan Asia melalui jalur sutera dan perdagangan rempah-rempah. Negara kota ini menjadi kaya raya dan berkembang pesat menjadi ekonomi maupun budaya. Dari negara kota inilah muncul perkembangan berikut di Eropa yang mengakhiri abad pertengahan, yaitu masa Renaissance. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.